Saat Xiao Yan sedang bertarung, sudah banyak angka yang beredar namun kebanyakan dari mereka berhenti untuk melihat dari kejauhan, bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Yang saya tahu hanyalah ada pertempuran besar di sini, kekuatan yang tidak diketahui. Setelah Yu Yan pergi, Xiao Yan tidak berhenti, sebaliknya, dia langsung bergegas menuju Sudian. Sekarang kita hanya perlu menemukan cara untuk mendapatkan versi lengkap dari Orde Kuno Dewa dan Iblis. Di samping itu Xiao Yan masih ingat tugas roh pedang itulah yang pernah membunuhnya bernama Mo. Kali ini, meski merupakan komisi dan tindakan kedua, Xiao Yan bisa dianggap pernah bertemu sekali. Kami pasti akan bertemu lagi di masa depan, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menemukan Ding Mo. Melalui Yu Yan 2 sangat kuat, karena dia kuat saya juga memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Evil Lord, lalu saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman dengannya. Hancurkan Tianxun dan Ning Yao, namun masih banyak hal yang harus dilakukan selanjutnya, tapi yang paling penting kami masih harus bergegas kembali ke Sensi. Xiao Yan juga melihat ke arah si Xiao. Segera berkata, kamu boleh pergi. Si Xiao ingin pergi sebelumnya Xiao Yan tidak mengizinkannya. Tidak ada gunanya tinggal di sini sekarang, itu adalah bukankah kamu ingin pergi sebelumnya? Long Biao tiba-tiba bergema dari samping. Lalu Xiao Yan melihat ke arah Long Biao lagi, yang terakhir ini sedikit terkejut. Saya tidak pergi, saya tidak pernah ingin pergi ke sana. Long Biao tidak menunggu Xiao Yan berbicara. Dialah orang pertama yang berbicara. Xiao Yan mengabaikan mereka berdua lagi. Tidak masalah apakah mereka pergi atau tidak, berpalinglah dari mereka berdua. Xiao Yan melihat Yongdong pucat di belakangnya, melihat musim dingin abadi dengan hanya 4 bintang di antara kedua alisnya, mata Xiao Yan bersinar dengan sedikit kelembutan. Meski dunia ini kejam, yang lemah dan yang kuat, bahkan, jika dia ingin mengambil semua energi dan kekuatan darah Yongdong, yang terakhir tidak akan menolak, tapi musim dingin abadi ini tidak bisa dilawan, tapi itu membalikkan banyak dugaan Xiao Yan sebelumnya. Tapi Xiao Yan juga tahu musim dingin abadi tidak pernah sesederhana apa yang Anda lihat, di depan Anda keberadaannya pasti ada hubungannya dengan klan Cimi. Ini lebih terkait dengan ras legendaris yang telah punah ini. Musim dingin abadi, apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan padaku? Saat ini, Yongdong melihat ke arah Xiao Yan, matanya rumit tapi pada akhirnya masih tidak berkata apa-apa. Yongdong tidak mau mengatakannya atau tidak bisa mengatakannya. Xiao Yan tidak bertanya lagi. Sesaat sebelum berangkat dia menyerahkan 2 potong esensi darah kepada Yongdong. Xiao Yan, yang kini telah menerobos dewa asli alam leluhur, energi dan darah di tubuh saya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. 2 tetes esensi dan darah sudah cukup untuk musim dingin abadi. Musim dingin abadi yang ditelan darah di tubuh melonjak bintang kelima dan keenam berkumpul kembali di antara kedua alisnya. Meski belum dikembalikan ke dewa asli bintang 8 dapat dikembalikan ke 6 bintang. Yongdong sudah sangat puas. Ayo pergi, sosok Xiao Yan bergerak. Terbang saja ke depan dulu. Zonggu dan yang lainnya segera mengikuti. Setelah Xiao Yan pergi tepat di tempat mereka berada sekarang, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi terdistorsi. Jubah hitam rusak yang awalnya lolos itu sebenarnya dipadatkan kembali. Melihat ke arah Xiao Yan pergi, wajah yang berputar-putar itu tidak memiliki ekspresi sama sekali, menarik Gu Zongsheng. Kamu benar-benar berhasil dalam reinkarnasi. Kalau begitu biarkan aku mempermainkanmu lagi. Jubah hitam otomatis tanpa angin segera, sisa jiwa Ning Yao memadat di depannya. Yang lebih luar biasa lagi adalah ada sisa jiwa yang secara bertahap mengembun di samping Ning Yao. Bila terlihat jelas, jika Xiao Yan bisa melihat pemandangan ini pasti akan kaget, karena sisa jiwa ini terkondensasi di sebelah Ning Yao Tianxun, yang telah lama dilenyapkan oleh Xiao Yan di alam iblis Halloween. Pada saat yang sama kebetulan ada beberapa sosok yang terbang tidak jauh dari situ.
Sosok mereka tiba-tiba mengalami stagnasi kemudian dia ditarik pergi tanpa terkendali. Dan arah penarikannya persis di tempat jubah hitam itu berada. Beberapa orang belum bereaksi itu meledak menjadi kabut berdarah dengan ledakan keras. Namun jelas ini tidak cukup, beberapa orang lagi datang, mungkin mereka sedang mencari Sendian, namun menyambut mereka berarti menghancurkan diri sendiri tanpa bisa dijelaskan. Hidup berubah menjadi kabut darah, saat Gu Zongsheng ada di sini, bunuh saja pengikutku. Saya tidak menyangka reinkarnasi akan tetap seperti ini, tapi tidak apa-apa, semua pengikutku memiliki keabadian selama aku masih hidup, jangan takut hidup dan mati. Kabut darah yang tak terhitung jumlahnya telah menyelimuti sisa jiwa Ning Yao dan Tian Xun. Saya melihat kabut darah telah membentuk dua sosok berdarah, tampaknya secara bertahap mulai menguat hingga kedua tubuh daging itu dibentuk kembali saat mata tertutup itu perlahan terbuka, tawa tajam baru saja keluar dari jubah hitamnya. Kalian berdua tidak boleh memprovokasi petugas ini lagi untuk saat ini. Setelah pergi dari sini setelah terobosan, dia kembali ke sensi. Saya punya pengaturan sendiri, kamu dan aku akan segera pergi ke lembah angin Tearing. Singkirkan tubuh fisik Daji dan kita tidak bisa membiarkan Daji memulihkan tubuhnya. Jubah hitam membentuk kembali tubuh Ning Yao, Tian dan Sun. Mungkin Xiao Yan bahkan tidak memikirkannya, secara logika Tian Xun dan Ning Yao keduanya tewas. Jiwa juga telah memasuki reinkarnasi, hanya saja Xiao Yan ceroboh karena rumah surgawi memakan jiwa banyak orang, telah menukar jiwa mereka dengan kekuatan dan tujuan dari jiwa-jiwa ini. Jelas itu jubah hitam di depanku, jadi kita harus membunuh dua orang ini. Tidak sesederhana yang dipikirkan Xiao Yan, jadi bukan berarti Yang Mulia tidak mengambil tindakan untuk melenyapkan rumah surgawi. Tapi tidak bisa membunuh mereka semua, itu sebabnya kami akhirnya memilih untuk menekan kekuatan mereka. Itu, Tuan. Itu, Tuan. Ning Yao dan Tian Xun berkata serempak. Mata mereka berangsur-angsur menjadi lebih jernih, tampaknya ingatan itu perlahan mulai kembali setelah keduanya saling memandang. Sepertinya teringat sesuatu, segera ada kebencian yang kuat di matanya. Jubah hitam itu selesai berbicara hanya saja. Jangan banyak bicara dalam ruang yang bengkok, jubah hitamnya menghilang, hanya wajah berputar-putar yang tersisa, akhirnya menghilang setelah Ning Yao dan Tian Xun mendapatkan kembali tubuh mereka, kekuatan mereka sekali lagi turun ke langkah ke-9 keabadian Kaisar. Ning Yao tidak terkecuali, karena keberuntungan yang telah dia ambil sebelumnya, pertukaran dengan keinginan abadi dan iblis tidak lagi diperhitungkan. Karena Ning Yao sekarang setara dengan terlahir kembali, semuanya kembali ke nol lagi. Tapi kali ini Ning Yao tidak akan pernah membuat kesepakatan seperti itu dengan kehendak makhluk abadi dan iblis lagi. Untuk dia selain menambah kekuatan untuk melayang kebebasannya, juga akan terjebak di sini. Xiao Yan tidak mengetahui semua yang terjadi. Tapi Xiao Yan tidak mengetahuinya, tapi dia tidak bisa menyembunyikannya dari Yu Yan. Meskipun dia tidak bisa memasuki gerbang kuno, apa yang terjadi sudah jelas, kekuatannya masih perlu ditempa. Itulah masalahnya. Kemudian buatlah beberapa kesulitan lagi untuknya. Wan Ji dibunuh olehnya. Coba saya lihat apakah ada orang kuat yang bisa saya mobilisasi. Yu Yan dikompas, tidak ada apapun di depannya. Cahaya tertentu melintas seolah-olah Anda bisa langsung melihat pemandangan di dalam gerbang kuno tersebut, dan semua ini Xiao Yan bahkan tidak tahu. Dia meragukan musim dingin yang abadi, tapi tidak tahu Yu Yan adalah salah satu pengontrol game ini.